Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Syahwalaili Wahidi, NIM 6701223030. Saya dari kelas D3SI 4601. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus, dan corruption artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran. Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan, ada 9 tipe korupsi, yaitu 1. Political bribery adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Secara politis, badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. 2. Political kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. 3. Election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. 4. Corruption campaign practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. Yang kelima, discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. 6. Illegal corruption ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim. Yang ketujuh, ideological corruption ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. Yang terakhir, mercenary corruption, yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut. 1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. 2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. 3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 4. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. 5. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
Keenam, mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. 7. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum, atau bisa disebut masyarakat. 8. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. 9. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. Nah, untuk unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu 1. Pelaku atau bisa disebut juga subjek. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1, unsur ini dapat dihubungkan dengan pasal 20 ayat 1 sampai 7, yaitu dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 4. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 5. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diwakili orang lain. 6. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 7. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Yang kedelapan, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3. 9. Melawan hukum baik formil maupun material. 10. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. 11. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. 12. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 13. Sebab-sebab korupsi. Sebab-sebab terjadinya korupsi antara lain kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat, lalu ketidakberesan manajemen, modernisasi, emosi mental, dan gabungan beberapa faktor. Sedangkan menurut SH Alatas, korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut. 1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. 2. Kelemahan pengajaran agama dan etika. 3. Kolonialisme. 4. Kurangnya pendidikan. 5. Kemiskinan. 6. Tiadanya hukuman yang keras. 7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. 8. Struktur pemerintahan. 9. Perubahan radikal. 10. Keadaan masyarakat. Nah, setelah apa yang saya sebutkan tadi, banyak sekali yaitu unsur, lalu sebab, dan yang paling berpengaruh yaitu kesadaran sendiri dan juga perilaku
yang disebabkan oleh lingkungan sekitar. Nah, maka dari itu seharusnya kita memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini. Ya, adalah salah satu cara untuk memberantas korupsi. Dengan pendidikan anti korupsi sejak dini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindakan-tindakan korupsi, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam memberantasnya. Dengan pendidikan anti korupsi pula dapat meningkatkan pengetahuan mengenai dampak atau akibat korupsi, sehingga dapat menghindarinya bahkan ikut serta dalam melawannya. Nah, gitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Muhammad Syahwalaili Wahidi. Mohon pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.